Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam pembelajaran tematik tema 5 ekosistem dengan subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Hari ini Selasa 9 November 2021. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan juga pagi ini kalian sudah sarapan, ya sudah mandi tentunya, dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan pada kami, rahmat kesehatan, rezeki, dan juga hari yang baru, hari ini. Begitu pula dengan istirahat kami malam tadi, sehingga kami pagi ini dapat bangun kembali dengan badan yang sehat dan segar. Dan tak lama lagi kami akan mengikuti pembelajaran. Berkati kami, buka pikiran kami agar kami dapat belajar dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk kompetensi dasar pada tema yang kelima ini, yaitu kita hari ini khusus mempelajari bahasa Indonesia, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan jenis informasi dalam teks non-fiksi. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang ketiga, menjelaskan pokok pikiran dari teks non-fiksi yang dibaca. Yang keempat, menjelaskan informasi penting dari teks non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan informasi dalam teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pokok pikiran dari teks non-fiksi yang dibaca dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan informasi penting dari teks non-fiksi yang dibaca dengan benar. Nah, kita sudah beberapa kali ya membicarakan tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi kalian sudah ketahui, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, jenis informasi dalam teks non-fiksi itu ada dua. Yang pertama, tersurat, ya, informasi yang sudah ada dalam teks, dipaparkan dalam bacaan secara langsung, tanpa ditutup-tutupi. Sedangkan informasi tersirat atau tidak terlihat, informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu pemahaman lebih untuk menemukan informasi tersebut. Nah, teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi tersebut. Nah, apa informasinya yang dapat kita cari? Yang pertama adalah pokok pikiran, ya, pikiran pokok atau pokok pikiran, yaitu ide utama atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, letak pikiran pokok itu di dalam paragraf, ada yang di awal paragraf, yang kita sebut paragraf deduktif, ada yang di akhir paragraf yang kita sebut paragraf induktif, ada yang di awal dan akhir paragraf yang kita kenal dengan paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Nah, informasi penting dalam teks non-fiksi, setiap teks non-fiksi mengandung informasi penting atau peristiwa yang ingin disampaikan
kepada pembacanya. Informasi penting dapat dicari dengan cara menggali teks bacaan dan menjawab 5W1H. 5W itu ada what, ya, who, when, where, ya, why, kemudian H itu how, ya. Memang ada bahasa Inggrisnya di sini, tapi ini karena dikenal dengan sebutan ini ya, tapi sebenarnya 5W1H itu adalah kata tanya ini, ya. Oke. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks bacaan dengan seksama. Kemudian mencatat pikiran pokok atau gagasan pokok tiap paragraf, menjawab pertanyaan 5W dan 1H, kemudian mencatat informasi penting dari tiap paragraf. Nah, sekarang Ibu beri contoh ya, ini bacaannya. Berjudul ekosistem. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi semua kebutuhan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Berdasarkan jenisnya, lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik atau hidup dan lingkungan abiotik atau tak hidup. Makhluk hidup dan lingkungan sangat erat kaitannya. Semua makhluk hidup menjalani kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya, cahaya matahari dibutuhkan semua makhluk hidup di bumi untuk menghangatkan tubuh. Tanpa matahari, kehidupan di bumi tidak akan berlangsung. Udara, air, dan semua komponen di lingkungan memengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah organisme tunggal, misalnya seekor harimau, seorang manusia, dan sebatang pohon jati. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dalam waktu tertentu, misalnya sekelompok hewan rusa. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu tempat dan dalam waktu tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya, komunitas sawah, komunitas hutan, dan komunitas padang rumput. Nah, ini anak-anak, ini adalah contoh teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, mari kita pelajari bagaimana mencari informasinya. Nah, contoh menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, ini pada paragraf pertama itu ada beberapa kalimat ya. Nah, perhatikan di sini. Ini paragraf pertama. Pokok pikiran dan jenis paragrafnya. Nah, ini pokok pikirannya. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi semua kebutuhannya. Jadi pokok pikiran ini terletak di kalimat utama, ya, di awal kalimat, maka di awal paragraf, maka jenis paragrafnya adalah deduktif. Nah, informasi penting itu menggunakan kata tanya ini. Nah, kita coba menggali pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Kemudian yang kedua, lingkungan terdiri dari apa saja? Nah, jawaban pertanyaan inilah yang merupakan informasi dari paragraf yang pertama ini. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Di sini ada. Ya. Lalu, lingkungan terdiri dari apa saja? Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik, hidup, dan lingkungan abiotik, tak hidup. Ya, ini informasi pentingnya dari paragraf yang pertama. Nah, kita lanjut dengan paragraf yang kedua. Nih, paragraf kedua.
Pokok pikiran dan jenis paragrafnya, perhatikan, makhluk hidup dan lingkungan sangat erat kaitannya. Nah, ini ya. Nah, karena di awal paragraf, maka jenis paragrafnya adalah deduktif. Nah, apa informasi pentingnya? Ya. Nah, di sini perhatikan, mengapa semua makhluk hidup menjalani kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan? Mengapa? Karena udara, air, dan semua komponen di lingkungan memengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, ini ya. Jadi, mengapa makhluk hidup itu berkaitan dengan lingkungan? Karena baik itu udara, air, dan semua komponen yang ada di lingkungan memengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, ini paragraf yang ketiga. Ya, pokok pikirannya masih di kalimat pertama pada awal paragraf. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Jenis paragrafnya karena di awal sama, yaitu paragraf deduktif. Informasi apa yang kita peroleh dari paragraf ketiga? Kita buat dengan pertanyaan, ya. Apa yang dimaksud dengan individu? Nah, ini ada jawabannya. Individu adalah organisme tunggal. Lalu ini contohnya, ada seekor harimau itu untuk binatang, kemudian seorang manusia, kemudian untuk tumbuhan di sini sebatang pohon jati. Individu, jadi hanya satu, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan populasi? Nah, informasi yang kedua, populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dalam waktu tertentu. Sejenis dan hidup di suatu daerah dalam waktu tertentu. Nah, misalnya sekelompok hewan rusa. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan komunitas? Ya, sini ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu tempat dan dalam waktu tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya komunitas sawah, komunitas hutan, komunitas padang rumput, ya. Di sawah itu kan ada berbagai macam makhluk yang hidup di situ ya. Di sawah itu ada katak, ada ular, ada belalang, ada tikus, ya. Nah, itu tinggal di suatu tempat dan dalam waktu tertentu saling berinteraksi. Nah, itu namanya komunitas. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari bagaimana mencari informasi dalam teks, maka sekarang kalian akan mengerjakan tugas. Ini bacaannya, ya. Kemudian nanti kerjakan tugas seperti yang sudah dijelaskan, ya. Ini ada 3 paragraf, lalu nanti dicari pokok pikirannya atau pikiran pokoknya, kemudian jenis paragrafnya apa, ya. Nah, seperti ini tugasnya, ya. Tuliskan pikiran pokok dalam tiap paragraf, kemudian jenis paragraf, informasinya apa. Nah, informasi nanti digali menggunakan pertanyaan tadi, kata tanya tadi ya, 5W1H, atau apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, ada 6 kata tanya. Nah, nanti kalian mengerjakannya dalam bentuk tabel seperti yang dicontohkan tadi. Paragraf 1, pokok pikirannya apa, jenis paragrafnya apa, lalu informasinya apa, buat pertanyaannya dulu. Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah informasi pentingnya. Lalu paragraf kedua, pokok pikirannya apa, jenis paragrafnya apa. Kemudian informasi pentingnya buat pertanyaan dulu, lalu jawabannya. Kemudian paragraf 3, pokok pikiran dan jenis paragrafnya apa, informasi pentingnya apa. Itu tugas kalian. Ibu rasa cukup jelas.
Mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah dikerjakan segera dikirim, jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk dan kalian belajar menjadi anak yang disiplin. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami pagi ini. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami pahami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih semuanya atas pembelajaran kita pagi ini. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya.